Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turadika wa turadi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Sabahal khair ya fasil awwali syari'ah. Asallahu ayyutikum dawama siha wal afiyah wa antum daiman fi ma'iyati wa fi himayatillahi ta'ala amin ya rabbal alamin. Rabbuna yusahhilkum kulla umurik fi yaumik amin. Alhamdulillah naltaqi marwatan ukhra fi hadzal fasl mubarak wa fi darsinal mubarak insyaallah fi darsi fiqhil muamalat khasatan min kitab at-taqriratus sadida fil masailil mufidah. Ya, kemarin kita sudah sampai ke pembahasan mengenai bab ghosab atau gosop. Apa artinya kemarin? Pengertian dari gosop itu sendiri adalah menguasai hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar atau tanpa adanya hak, ya, dan secara zalim dan terang-terangan, ya. Jadi hak di sini bisa berupa mal, harta, ataupun ghairul mal dan yang bukan harta. Sebelum melanjutkan pembahasan hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridallahi ta'ala biizalatil jahli wa ihyaiddin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemarin masih ingat dan yang sudah ditulis, dicatat dan sudah dikumpulkan apa pengertian ghosab itu sendiri. Ghosab berarti adalah akhdu syai' dzulman, mengambil sesuatu secara zalim, ya, atau secara syariat pengertian dari ghosab itu sendiri adalah menguasai hak milik orang lain tanpa hak atau secara tidak benar dan zalim serta terang-terangan, ya, yang merupakan hakul ghairnya ini, hak milik orang lainnya itu mencakup al-mal wa ghairul mal. Jadi mencakup harta benda ataupun bukan harta benda. Jadi benda yang bergerak ataupun benda yang non bergerak, ya. Bisa difahami contohnya seperti apa? Contohnya memakai sesuatu atau barang milik orang lain tanpa seizin si pemilik, ya, atau mengendarai motor milik teman kita tapi tidak bilang ke teman kita, ya, kan kita tidak tahu teman kita ridho atau tidak, ya. Kemudian bagaimana hukum gosop itu sendiri? Hukumnya jelas adalah tidak boleh atau haram dan merupakan dari kabair, dari dosa besar, ya. Dalilnya wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Al-Baqarah ayat 188, ya. Bisa dipahami sampai sini. Nah, pada hari ini insyaallah kita akan membahas masih melanjutkan pembahasan dari babul ghosab ini sendiri, ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang dhamanul maghsub atau tanggungan barang yang digosop itu sendiri, ya, atau ganti rugi barang yang digosop itu bagi siapa. Jadi dhamanul maghsub. Jadi pembahasan kali ini adalah dhamanul maghsub. Dhamanul maghsub berarti adalah tanggungan barang yang digosop, ya, atau ganti rugi barang yang digosop itu yajibu 'alal ghasib ar-raddu 'alal faur. Jadi wajib bagi orang yang menggosop al-ghasib, ya, ar-raddu 'alal faur, mengembalikan barang yang telah dia curi, yang telah dia ambil dari orang lain dengan segera. Fahuwa mutalib birraddi fi kulli waqtin wa hinan. Jadi dia diminta untuk segera mengembalikan barang tersebut, ya, di setiap waktu dan di setiap saat. Wa idza arada an yaruddaha fala budda min raddiha bi ziyadatiha muttasilah wal munfasilah. Nah, terlebih kalau misalkan ternyata dia mencuri di 1 minggu yang lalu, ya. Misalkan dia mencuri
sepeda atau emas misalkan. Kemudian di hari seminggu kemudian dia ingin mengembalikan dan dia mengakui bahwa dia telah mengambil barang tersebut seperti itu ya. Nah, maka barang tersebut harus segera dikembalikan. Dan ketika misalkan barang itu harganya naik atau misalkan bertambah ininya, maka harus dikembalikan juga ya. Contohnya misalkan dia mencuri kambing yang hamil, ketika akan dikembalikan ternyata kambingnya melahirkan, maka dia harus mengembalikan juga aziyadah atau kelebihan dari barang yang sudah dia curi tersebut, karena pada hakikatnya itu bukanlah barang dia. Jadi dia harus mengembalikan meskipun ada kelebihannya. Dan ya, bisa dipahami sampai di sini. Jadi dhamanul maghsub adalah jaminan atau tanggung jawab barang yang digosok adalah harus segera dikembalikan oleh orang yang mengambilnya. Ya, dia diminta untuk mengembalikan di setiap saat dan waktu ya. Karena ini merupakan perbuatan yang dilarang di dalam agama. Kemudian dhamanu arsyin naqsi, kemudian ganti rugi dari barang dari kekurangan barang tersebut bagaimana? Dhamanu arsyin naqsi, kalau misalkan barang tersebut misalkan pada saat dia mengambilnya atau dia mencurinya atau dia menggosoknya itu harganya 5.000 misalkan. Kemudian ketika dia akan mengembalikan di pasaran harganya turun jadi 4.500 gitu ya. Maka dia kekurangan 500 di harga awal itu, maka dia harus mengembalikan juga 500 ya. Jadi harus utuh seperti semula. Jadi dhamanu arsyin naqsi idza hasala naqsun fil maghsub fayatmanu arsan naqsi. Ya, jika misalkan barang yang digosoknya ini mengalami kekurangan daripada pada saat dia mengambilnya itu, maka dia yang harus bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan tersebut. Contohnya, dia menggosok mobil yang harganya 5.000 rial. Nah, ketika pada hari pengembalian ya, ketika dia akan mengembalikan itu ternyata harganya turun menjadi 4.500 rial. Karena mungkin lecet atau segala macam, ketika digosok dan segala macam, fayat manu hamsami ahriyal ma'arad disayarah. Nah, maka dia harus mengganti rugi kekurangan tersebut. Berarti 4.500 dari 5.000 adalah 500 rial. Jadi harus mengganti 500 rial dan dia harus mengembalikan mobil tersebut. Jadi supaya harganya utuh ya. Karena dhamanul maghsub, tanggung jawab barang yang digosok itu sepenuhnya adalah milik orang yang menggosok tersebut ya. Dhamanu ujratil mithli. Nah, kemudian bagaimana mengganti rugi upah atau ongkos dari barang yang disewa gitu ya. Idza maddat muddah ala ghasbil maghsub wa limithliha al muddah ujrah fa alaihi ujratul mithli. Misalkan saya menyewa mobil ya untuk 3 hari gitu ya, atau saya menyewa mobil untuk 3 hari. Kemudian ketika saya baru pakai pada hari pertama, mobilnya itu digosok atau misalkan diambil orang lain dan sebagainya. Nah, kemudian orang lain ini sadar, yang mencuri ini sadar dan dia ingin mengembalikan mobil tersebut kepada saya, sedangkan saya harus tetap mengganti uang penyewaan gitu ya kepada orang yang saya pinjam mobil kepada dia itu. Maka orang yang menggosok mobil tersebut harus mengganti ongkos sewa selama 2 hari atau 3 hari ini ya, yang saya sewa dari orang lain. Berarti orang yang mencuri ini yang harus mengganti rugi uang sewa yang saya berikan tersebut. Bisa dipahami ya. Contohnya, misalkan dia menggosok mobil 2 hari ya, maka dilihat ongkos penyewaan mobil itu selama 2 hari berapa. Nah, maka ongkos penyewaannya yang menanggung adalah orang yang mencuri dan dia pun harus mengembalikan mobil tersebut. Bisa dipahami sampai sini. Jadi tadi kalau ada kekurangan di dalam barang yang dicuri, maka domannya tanggung jawab orang yang mencuri. Kalau misalkan ada kelebihannya atau misalkan tadi kambingnya hamil terus ketika dikembalikan melahirkan, maka kelebihannya pun harus dikembalikan. Kemudian jika misalkan barang yang dicuri itu adalah barang sewaan yang harus ada upahnya, yang harus ada biaya sewanya, maka yang harus menanggung juga adalah orang yang menggosok tersebut. Kemudian dhamanu ma'unatir raddi.
Kemudian tanggung jawab atau tanggung jawab biaya pengembalian. Misalkan dia mencuri dan dia taruh barangnya di Bogor, sedangkan dia harus mengembalikannya ke Jakarta, maka biaya pengembalian dari Bogor ke Jakarta tersebut ditanggung oleh al-ghasib, oleh orang yang mencuri, karena dia mengambil tanpa izin dan tanpa adanya hak ya yang dibolehkan oleh si pemilik. Walau kalafahu aktsar min qimatil maksud. Jadi meskipun harganya lebih tinggi daripada harga barang yang dia curi, yaitu resiko yang harus ditanggung oleh orang yang mencuri tersebut. Bisa dipahami ya, karena tidak ada izin dan tidak ada keriduan dari pemilik barang. Kemudian mas'alatun launasya al-ghasib ainal malik bari'a birraddi ilal qadi. Misalkan orang itu menggosok atau kan misalkan menjamret kalung misalkan ya, kemudian dia tidak tahu nama orang yang dijamretnya, kemudian dia tidak tahu alamatnya dan segala macam, kemudian dia sadar dan dia ingin mengembalikan barang tersebut bari'a birraddi, maka dia tidak harus mengembalikan kepada orang tersebut, tapi dia bisa mengembalikan kepada al-qadi, kepada hakim atau kepada pihak yang berwajib. Bisa dipahami sampai di sini? Kemudian selanjutnya adalah al-hukmu idza talifa al-maqsub. Hukumnya bagaimana kalau barang yang digosok itu rusak ya. Dominahu al-ghasib, tetap yang bertanggung jawab adalah orang yang menggosok tersebut. Sawa antalifa bitaksir atau binuditaksir, jadi binafsi abidhi, meskipun dia sengaja atau tidak sengaja barangnya itu rusak, maka yang mengganti tetap adalah al-ghasib, karena dari awal pun dia sudah berbuat kesalahan, jadi sampai kesananya pun maupun dia tidak salah atau tidak sengaja, tetap dia yang mengganti. Seperti itu ya, naudzubillahi min dzalik. Wa yadmanu al-mithli bi mithli. Nah, kemudian kalau misalkan dia mencuri misalkan beras ya, atau sesuatu yang memiliki padanan, sesuatu yang memiliki sesamanya, yaitu mithlin, namanya bimithlin, maka dia harus menggantinya juga dengan yang semisalnya. Misalkan dia mencuri atau mengambil 2 kilo beras ya, maka dia harus mengganti dengan 2 kilo beras pula. Wal mutaqawwam bi aqsal qimin yaumil ghasbi ila yaumit talaf. Kalaupun diganti dengan barang dengan harga ya, dengan ukuran harga, misalkan harga 1 kilo beras adalah 15.000, nah maka dia harus mengambil atau menggantinya dengan harga yang paling tinggi dari barang tersebut ya. Misalkan harga yang paling tinggi barang tersebut dari mulai dia mengambil menggosok beras tersebut sampai akan dikembalikan adalah 17.000 per kilo, maka dia harus mengembalikannya di harga yang paling tinggi. Bi aqsal qimin yaumil ghasbi ila yaumit talaf. Bisa dipahami ya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita hari ini. Jadi harus diingat lagi bahwa al-ghasbu atau menguasai hak milik orang lain tanpa adanya izin, tanpa adanya kebenaran, itu dilarang di dalam agama Islam ya, karena kita harus menghormati atau menjaga hak-hak untuk diri sendiri dan orang lain demi kemaslahatan bersama. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana ganti ruginya, semua ditanggung oleh orang yang mencuri karena dari awal dia mengambil tanpa adanya hak. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Jangan lupa nanti malam dikumpulkan catatan saja ya, seperti kemarin. Jangan lupa nama, nomor absen, kelas dan alamatnya dari mana. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ala husnul ihtimam. Nafa'anallahu bi ulumil masyayikhina fid dharaini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.